warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Sarina Margareta Simamora, NPM 2016-14-50990. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Rio, Ani, Rizky, Fani, Kelvin, Mita, Vina. Oke, baik anak-anak, hadir semua ya. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian pasar dan fungsi pasar. Pasti kita semua sudah tahu atau sudah familiar tentang pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli terhadap barang dan jasa yang telah diproduksinya. Syarat-syarat terbentuknya pasar itu yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang keempat, terjadinya tawar-menawar terhadap pembeli dan penjual. Misalnya contoh tawar-menawar ini ketika orang tua kita pergi ke pasar atau ibu kita pergi ke pasar, dalam membeli satu produk itu pasti akan melakukan tawar-menawar dari harga 50.000 bisa menjadi harga 40.000. Disitulah akan terjadi proses tawar-menawar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi pasar. Fungsi pasar itu dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, fungsi pasar sebagai distribusi. Pasar akan melakukan penyaluran barang produksi atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua yaitu pasar sebagai pembentuk harga. Di sini produsen yang akan melakukan penawaran barang dan konsumen yang akan melakukan permintaan barang terhadap barang yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu fungsi promosi. Promosi di sini maksudnya untuk menawarkan produk-produk baru kepada konsumen atau calon pembeli terhadap barang yang telah diproduksinya. Nah, baiklah anak-anak, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sodik Afani dan Yasinta Isabila. Apabila ada perkataan ibu yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sodik Afani dari Universitas Indraprasta PGRI. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Ana Sarina. Materi saya yaitu jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret yaitu pasar yang memiliki tempat untuk bertemunya para penjual dan pembeli sehingga dapat menyelenggarakan transaksi jual beli di pasar ini. Pembeli dan penjual bertemu di suatu tempat atau pasar secara langsung. Barang yang ditransaksikan tersedia atau secara fisik dapat dilihat di pasar tersebut. Contoh pasar konkret seperti pasar tradisional, mall, supermarket, dan sebagainya. Untuk pasar abstrak adalah pasar yang memiliki tempat untuk bertemunya para pembeli dan penjual yang menyelenggarakan kegiatan transaksi jual beli barang-barang. Namun barang-barang di sini yang ditransaksikan itu tidak berada pada suatu tempat. Contoh pasar abstrak yaitu pasar uang, pasar modal, dan pasar tenaga kerja. Di sini juga dapat mencakup pasar yang tidak mempertemukan secara langsung antara pembeli dan penjual, atau pasar yang tidak memperlihatkan secara fisik barang-barang yang ditransaksikannya. Berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan menjadi 2, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna.
Apa itu pasar persaingan sempurna? Itu pasar yang merupakan salah satu pasar terdiri dari banyak pembeli dan penjual. Namun, demikian pembeli dan penjual secara individual atau perorangan tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Nah, yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi atau secara langsung. Bentuk pasar dengan salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari, di sini akan dilanjutkan oleh Ibu Yasinta. Mohon maaf bila ada salah kata, kalau kurang jelas silakan dipertanyakan. Bagi yang kurang jelas, jelas semua ya. Terima kasih, saya tutup pertemuan saya dan materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Yasinta Isabila Firdausi. Ibu perwakilan dari Universitas Indraprasta PGRI dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini, Ibu akan melanjutkan materi yang sudah diberikan oleh Bapak Sodik Afani dan juga Ibu Ana Margareta sebelumnya. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dulu ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan absen satu persatu dulu ya untuk yang hadir hari ini. Anissa, Ayu, Bayu, Bani, Chelsea, Dendi, Zakia, Zunaira. Baik, sudah hadir semua ya. Ibu akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli itu? Pasar monopoli adalah suatu jenis pasar yang hanya terdapat satu kekuatan atau satu jenis atau satu perusahaan atau satu penjual yang menguasai seluruh penawarannya. Contohnya apa? Contohnya seperti PT PLN, PT KAI, PT PAM, PT Pertamina, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk jenis pasar yang terdapat beberapa penjual atau produsen. Biasanya terdiri dari 2 sampai 10 penjual. Contohnya apa? Contohnya seperti perusahaan air, perusahaan semen, perusahaan seng, dan lain-lain. Apa sih yang menyebabkan timbulnya pasar oligopoli ini? Yang menyebabkan timbulnya pasar oligopoli ini adalah suatu bentuk interaksi di mana penawaran dengan permintaan terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Berikutnya ada pasar persaingan monopolistik. Adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana terdapat sejumlah produsen atau penjual yang menawarkan barang yang sama namun memiliki ciri khusus yang berbeda. Contohnya seperti perusahaan sampo, perusahaan sabun, perusahaan deterjen, kondisioner, dan masih banyak lainnya. Semisalnya produk sampo, sampo A dengan sampo B, mereka sama-sama sampo, namun sampo A dengan sampo B memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda. Misalnya sampo A digunakan untuk rambut yang sering berkeringat, namun sampo B digunakan untuk rambut yang mudah patah. Jadi keduanya ini memiliki kesan berbeda meskipun barangnya termasuk jenis yang sama. Berikutnya ada pasar monopsoni. Adalah suatu pasar yang dimana pasar tersebut dikuasai oleh suatu badan atau suatu lembaga pembeli dengan penawaran dari penjual atau produsen. Contohnya seperti bahan-bahan mentah, biji-bijian kopi, susu sapi, dan lain-lain, di mana bahan tersebut akan dikirim ke pabrik atau suatu perusahaan, di mana perusahaan tersebut atau pabrik tersebut akan mengolahnya menjadi bahan-bahan yang siap saji, siap dikemas, dan siap diedarkan ke pasar-pasar lainnya, pasar-pasar besar contohnya. Lalu ada pasar oligopsoni. Adalah suatu bentuk pasar yang dikuasai lebih dari 2 orang pembeli.
penawaran dengan permintaan dari sejumlah besar produsen atau penjual. Contohnya seperti pasar wortel yang ada di sebuah desa. Misalnya para petani bisa menjual barang-barang dagangannya ini, wortel yang sudah siap panen atau sudah dipanen, dijual ke suatu pasar tersebut. Lalu pasar tersebut akan mengirim wortel-wortel tersebut ke toko-toko atau ke pasar-pasar besar yang ada di kota-kota besar lainnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau belum ada yang ditanyakan hari ini, Ibu akan akhiri materi pembelajaran kita hari ini. Bila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.